Halo teman-teman, lanjut lagi. Sekarang kita bahas masalah kelas dan objek ya. Nah, untuk bahas kelas dan objek ini kita nggak terlepas dari yang namanya istilah lah kok kecil gini. Nah, istilah ART ya atau Android Runtime dan Garbage Collector ya atau GC. Garbage Garbage Collector. Nah, ini ya. Jadi kita nggak terlepas dari dua pembahasan ini sebenarnya ya. Nah, untuk sebelumnya mengerti tentang bagaimana kelas dan objek itu bekerja, ya. Jadi kita harus tahu dulu hubungan antara kelas dan objek. Kelas di sini ada kelas dan objek. Nah, ini objek. Ya. Nah, ini kelas ini bentuknya gini. Nah, ini gini ya. Kenapa? Karena kelas ini sebenarnya dia merupakan blueprint. Blueprint, ya, blueprint. Atau rancangan rancangan untuk objek gitu ya. Ini instance ya. Objek ini dia adalah instance, adalah sesuatu yang nyata ya, yang real. Kalau kelas ini dia nggak real karena dia cuman berupa blueprint aja gitu. Nanti dia bakalan jadi objek gitu. Mana sih? Nah, gini. Dia akan menjadi objek gitu. Jadi kita ngoding kelas nih. Ngoding misalnya kita bikin kelas main activity atau misalnya kita bikin sebuah kelas baru, Kotlin class di sini misalnya kelas user misalnya atau kelas apa ya? User aja deh, paling gampang ya. Kelas user. Nah, ini merupakan blueprint gitu. Nah, kapan dia menjadi objek? Dia menjadi objek kalau kita membuat sebuah variabel, variabel user. Private file user sama dengan user. Nah, ya, ini dia sudah menjadi objek. Kalau kita panggil user di sini, misalnya di dalam sebuah function user. Nah, user ini dia akan menjadi objek ya. Ini objek ya, gitu. Jadi posisi kelas itu dia cuma sebagai blueprint aja. Blueprint ketika digunakan menjadi sebuah variabel ya, ketika digunakan menjadi sebuah variabel dan variabelnya itu akan menjadi objek gitu yang siap digunain gitu ya. Terus hubungannya apa dengan ART? Nah, hubungannya gini. Jadi di Android itu ada yang namanya heap. Lalu di sini kita bikin eh, Android framework ya. Android framework. Ya. Nah, di dalamnya ya itu ada di dalam Android framework ya. Itu ada yang namanya ada heap ya. Eh, ada ini dulu deh. ART dulu ada ART. Di sini ada ART ya. Hmm, ntar dulu heap deh berarti ya. Ntar ART nanti. Ada heap. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Ada yang namanya stack ya. Ada stack di sini. Stack ya. Kemudian ada metaspace ya sama kode change. Nah, keempat komponen yang ini yang bawah dia ini berada di dalam sebuah ART. Dua. Nah, dia berada di dalam ART atau Android Runtime gitu. Eh. Nah, gunanya apa? Ada heap, ada stack, ada metaspace, ada kode change dan hubungannya dengan objek dan kelas. Hubungannya adalah ya, kalau heap ini heap, dia ini
memori yang dialokasikan untuk objek ya, yang dialokasikan untuk objek gitu ya. Jadi ketika objek dibuat ya, dia dibuatnya di dalam heap gitu. Jadi misalnya ada sebuah objek ya, si ini user kan. Terus misalnya ada lagi status, misalkan status dia bentukannya string, status oke misalkan. Nah, si statusnya itu dia juga ada di dalam heap. Ini gini aja deh. Misalkan di sini user sama dengan user gitu ya. Ini dia ada di dalam heap ya. Terus kalau misalnya ada name misalnya, name-nya Ojan misalkan. Ojan. Nah, dia disimpan di dalam heap ya. Objek-objek ini ya, dia disimpan di dalam heap. Ini heap. Heap. Nah, ini heap. Ya, ini heap yang ada di dalam ART gitu ya. Memori yang dialokasikan untuk objek. Nah, terus kalau stack ya, stack, stack ini adalah referensi, referensi dari objeknya itu sendiri. Oke. Misalnya referensi ke user misalnya, user dia ngereferensiin eh, ke heap user misalnya, ya dia ngereferensiin ke sini, ngereferensiin ke dalam objek yang ada di dalam isi user gitu. Jadi bisa dibilang ya ini adalah isinya adalah referensi objek di dalam heap ya. Atau variable reference gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat variabel baru ya, yang ini nih, user status gitu kan. Nah, si user status ini dia juga referensinya dia disimpan di dalam heap gitu. Dia referensinya disimpan di dalam heap. Kemudian function function juga dia disimpan di dalam heap. Ya. Function itu juga disimpan di dalam heap ya. Karena apa? Si function ini kan dia sifatnya bukan objek ya. Nih, function ini on create misalkan, atau misalnya kita buat sebuah user di sini fun set name misalnya. Nah, si set name ini dia disimpan di dalam heap gitu. Ya, disimpan di dalam heap untuk nanti kemudian dia menjadi objek. Ya, objeknya itu ada di sorry ini stack ya. Dia disimpan di dalam stack, bukan heap. Nah, ini itu jadi ibaratnya si stack ini dia tuh menyimpan informasi objek apa aja yang ada di dalam heap gitu ya. Informasi itu berupa referensi gitu. Jadi ketika kita memanggil memanggil set name misalkan dari main activity user eh, dot set name. Nah, yang dipanggil dari stack ya. Dipanggil dari stack melalui referensi ya, melalui referensi set name gitu ya. Dia dipanggil nih. Nah, ketika dipanggil dia cari nih di heap. Oh, di heap ada nih set name-nya gitu. Objeknya ada seperti itu ya. Jadi tiap-tiap kelas dan objek dia em, punya referensi dan punya objeknya itu sendiri. Salah. Punya referensi dan punya objeknya itu sendiri di dalam heap dan stack gitu. Nah, selanjutnya ada metaspace. Nah, metaspace ini apa? Metaspace. Nah, metaspace ini adalah tempat penyimpanan ya, data-data ya, atau metadata ya, tentang kelas ya. Kayak seperti nama kelas, eh, definisi metode ya, atau definisi function, kemudian objek yang tersedia, objek variabel dan lain-lain ya, dan lain-lain gitu.
Jadi semuanya dimuat di dalam metaspace ya, tapi dia cuman data aja, sifatnya tuh informasi ya. Informasi, informasi tentang eh dat metadata ya, gitu. Ini metaspace. Ini namanya metaspace gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya buat si ART ini tahu bahwa objek atau sebuah objek atau sebuah sebuah kelas atau sebuah blueprint itu dia punya punya objek apa aja, dia punya function apa aja gitu, dia punya variabel apa aja gitu ya. Jadi dia sifatnya cuma informasi aja, kayak kayak apa ya? Kayak log gitu. Kemudian ada yang terakhir ini kode change ya. Kode change ini jarang dibahas sebenarnya kalau kode change. Kode change ini fungsinya atau isinya ini adalah optimisasi optimisasi ya, kode yang sering dipanggil digunakan ya. Ini kode change gitu ya. Contohnya misalnya ini oh ini di sini harusnya. Nah, misalnya function optimize ya, terus class code banyak kan function sih. Function banyak kan adanya di kode change ya. Optimisasi kodenya gitu. Jadi ketika kita nulis kode ya, nulis kode di dalam kelas, misalnya si user ini. Nah, si user ini dengan algoritma yang dimiliki oleh ART, dengan algoritma yang dimiliki oleh ART, si siapa namanya nih, si kode change dia akan ngebangun kode yang dioptimize gitu. Jadi ketika dipanggil lagi dari stack, si stack ini dia ngelihat ngelihat ke kode change dulu. Ini ada gak kode optimize-nya gitu. Kalau ada dia bakal manggil dari sini. Ketika dipanggil otomatis dia ngereferensiin ke heap ya. Dia ngereferensiin ke heap. Di heap ini kan dia sebenarnya real object gitu. Dia akan menjadi satu poin-poin alokasi objek yang ada di memori. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan kalau kita nulis sebuah kelas seperti ini ya, sebenarnya bukan kelas ini yang disimpan gitu, tapi itu tadi apa referensi, kemudian objeknya itu sendiri. Kalau misalnya objeknya sudah dibangun ya, kalau misalnya belum dibangun, objeknya otomatis belum ada di heap gitu ya. Kemudian informasi sama function optimize gitu ya. Jadi keempat empat apa empat komponen yang ada di dalam ART ini tuh apa saling saling memiliki keterikatan gitu ya. Kemudian ada yang namanya garbage collector. Nah, garbage collector ini dia fungsinya untuk menghapus ya, menghapus secara otomatis eh, garbage collector nih menghapus ya. Tulis aja di sini deh. GC garbage collector ya. Fungsinya untuk menghapus atau membersihkan ART ya, membersihkan ART ya membersihkan ART atau apa ya variabel variabel atau objek-objek di dalam ART gitu ya. Nah, ini levelnya di sini sebenarnya gitu. Karena kapan dibersihinnya? Dibersihinnya eh, ketika variabel itu ya atau objek-objek ini enggak digunain dalam dalam waktu tertentu gitu. Ini clean up. Nah, jadi fungsinya salah. Fungsinya membersihkan variabel atau objek di dalam ART agar apa? Agar memori, nah, memori, memori ya,
dia memiliki optimisasi. Op- Optimisasi. Itu memiliki optimisasi dari objek yang tidak terpakai. Ya, tidak terpakai lagi. Gitu. Salah. Chat apa tadi? Nah, ini. Seperti itu. Ya. Jadi misalnya aplikasi kita itu dirasa berat banget nih. Ini kayaknya berat banget nih, ya. Padahal nggak ada ini, nggak ada apa ya namanya, nggak ada nggak ada operasi operasi yang operasi yang berjalan di belakang nih. Nah itu bisa jadi karena eh, objeknya itu udah kebanyakan di heap. Ya kalau objeknya udah kebanyakan di heap, otomatis memorinya juga udah penuh, ya. Otomatis memorinya penuh. Kalau memorinya penuh, otomatis aplikasi kita bakalan bakalan lelet, gitu kan. Nah, memori dan garbage collector ya ini sifatnya universal. Memori dan garbage collector ini sifatnya universal, ya. Artinya dia ini digunakan, ya, digunakan oleh framework Android secara keseluruhan. Ya, jadi baik itu aplikasinya, misalnya ada aplikasi WhatsApp atau aplikasi Facebook, Telegram, itu semua dia punya garbage collector dan memori yang sama. Gitu. Kalau memori kan kita tahu ya, dia ini RAM sebenarnya, memori atau RAM. RAM dari device gitu, ya. Kalau garbage collector ini merupakan sebenarnya ini fitur dari JVM, ya, fitur dari Java Virtual Machine, ya, yang berjalan di device kita, gitu. Dan ini sifatnya universal. Kalau ini dia sifatnya lokal, nih, sifatnya lokal. Ya. Artinya apa? Artinya kalau sifatnya lokal, tiap aplikasi dia memiliki ART masing-masing, ya. Dia memiliki Android runtime-nya masing-masing, gitu. Jadi banyaknya objek yang ada di dalam heap, ya. Dia ini mempengaruhi mempengaruhi kemulusan, ya, atau kelancaran berjalannya aplikasi lain, gitu. Misalnya aplikasi kita ini objeknya ini terlalu banyak dan dia nih nggak di destroy sama si garbage collector, gitu ya. Karena apa? Karena misalnya si garbage collector ini dia ngelihat objek ini masih terus-terusan dipakai, ya. Ini masih terus-terusan dipakai si objeknya. Jadi si garbage collector ini nggak ngehapus secara otomatis, gitu. Nah, karena jadinya lemot, si user ini ngeliatnya nih, ini aplikasi lemot banget, terus user pindah ke aplikasi lain. Nah, aplikasi lain itu juga otomatis lemot. Karena apa? Karena memori yang digunain itu banyak banyak dialokasikan untuk aplikasi kita, gitu. Yang mempunyai objek yang banyak, gitu. Jadi seperti itu, ya. Ini konsep ini ya, konsep apa ya? Arsitektur dari kelas dan objek sebenarnya, gitu. Jadi kita sebagai Android developer ini harus paham dulu sebenarnya konsep ketika kita buat objek itu eh seperti apa yang terjadi di belakang, ketika kita buat variabel itu yang terjadi di belakang seperti apa, terus kemudian kelas ini sebenarnya fungsinya untuk apa, gitu, ya. Jadi pengetahuan ini sebenarnya pengetahuan yang apa ya, yang wajib wajib diketahui oleh tiap-tiap Android developer, seperti itu, ya. Oke, segini aja dulu. Nanti kita kita bahas apa lagi ya? Ya udah nanti deh ya, kita eh ketemu di pertemuan selanjutnya.